Recording in progress. Halo, Kak Chen, Tacia Wan An, Ii Wan An, Icia Wan An. Yo, Wan An. Wan An, tunggu sebentar ya. Cenciangsunya belum masuk. Ii Wan An. An, yuk. Tunggu ya. Cenciangsunya belum masuk. Kita tunggu sebentar. Ini. Tacia masuk. Halo, Cenciangsu Wan An. Wan An, yo, cô Chen, Tacia hao, Tacia Wan An. Tolong dibuka kameranya ya. Ya, sudah. Belum dibuka. Kameranya belum dibalik, dibuka. Belum ya, Cenciangsu? Udah kah? Belum. Wow. Jangan lupa suara lah. Ini lagi ngetik. Nah, udah bisa, Cenciangsu. Oke, Ko Cincin Tacia Wan An, karena Cenciangsu sudah datang,
kita mulai aja ya. Ya. Kan Tian Anseta, malam ini kita bisa berkumpul bersama-sama lagi dalam sharing Dharma Malam ini Chen Chiangse akan membawakan topik asal muasal sepatu dan kipas koyak Buddha Cikung. Gimana ceritanya Kue Chen Chen? Tentunya menarik ya, kita dengarkan baik-baik. Untuk itu ya mengundang Chen Chiangse untuk segera menyampaikan pembahasannya. Silakan Chen Chiangse. Ya, selamat malam ke malam. Sebelum pembahasan mengenai asal muasal kipas dan koyak dari kameranya belum ya? Mati lagi. Nah, udah. Ya, gini. Ya, udah. Udah kelihatan. Ya udah, dilanjut Chen Chiangse. Ya. Dari si Tuhan Yang Maha Esa. Dan ya, ada masalah Yoyo? Enggak, lanjut. Oke, ya. Dari Maha Sesepuh dan Sesepuh, kebajikan daripada leluhur Hose sendiri, dukungan dan bimbingan dari para Chiangse, sehingga pada malam hari ini Hose bisa belajar mencoba membawakan kisah daripada kipas dan sepatu koyak dari Cikung Lause kita. Baik, saya langsung memulainya. Kejadiannya terjadi pada saat Cikung Lause belum mencapai kesempurnaan, istilahnya belum meninggal. Ya, pada satu hari di tahun itu di tempat daerah Cikung Lause itu tinggal ada hasil panen tahun itu ya, hasil panennya itu sangat bagus. Sehingga semua para penduduk mengatakan ingin berterima kasih dan menyembah para Buddha di kuil untuk mendapatkan berkah dan perlindungan dari para Buddha. Lalu sejumlah masyarakat pergi ke kuil negara Ko Chingsi ya, Ko Chingsi melaksanakan tugas suci sebagai tanda terima kasih. Kayak kita ada yang belum ke Fotang kan masih suka ya pai-pai ke kelenteng ya, dan mereka di situ membawakan buah atau hio ya untuk menyampaikan rasa terima kasih atas berkah yang telah diterimanya. Dan saat itu juga Cikung Lause ya juga datang ke tempat keramaian itu, lalu tiba-tiba terdengar suara tabrakan di kerumunan orang yang ramai itu. Terus, wah katanya gitu, ada suara berisik yang begitu kencang ya, jadi kaget ya orang-orang. Setelah dilihat ternyata ada seorang wanita tua yang terjatuh, berguling jatuh sehingga sampai merubuhkan warung orang jualan di pinggiran jalan. Pemilik warung terbakar emosinya ke Chen. Tempat jualan, tempat dia mencari nafkah, ternyata roboh oleh orang tua yang jatuh tersebut. Seorang nenek-nenek ya. Lalu pedagang itu memegang dengan kasar tangan wanita tua itu dan mengangkat tangan mau memukulnya. Ternyata, tunggu, hentikan, ya. Ternyata itu suara Cikung Lause, ya. Cikung Lause muncul dan menahan tangan yang mau memukul orang tua tersebut. Lalu Lause berkata, bagaimana kamu bisa demikian memperlakukan orang tua? Dia menegur ya pedagang tersebut.
Pemilik warung melihat Cikung Lause berpenampilan seorang tuan muda terpelajar dengan berkata, asalkan wanita tua ini mengeluarkan uang ganti rugi warung ini 2 liang, sebesar 2 liang, maka saya akan melepaskannya. Cikung Lause merogoh kocek dan kosong, koceknya tidak ada uang. Dan kita tahu sebenarnya Cikung Lause itu adalah anak dari seorang hartawan ya, anak orang kaya ya. Tapi ya kita tidak tahu itu pada saat itu Lause pergi tidak membawa uang. Mungkin hanya ingin sekedar melihat keramaian di tempat sembahyang kali. Akhirnya karena tidak ada uang ya, mau tak mau ya sebagai ganti rugi, jadinya Lause melepaskan pakaian yang dikenakannya. Pakaian Lause itu sangat mewah ya, bukan pakaian dari bahan biasa yang dipakai sama rakyat jelata. Karena Lause adalah anak orang kaya ya di masa kehidupannya. Jadi pakaiannya dilepas, pakaian yang mahal itu diberikan kepada sang pedagang sebagai uang tebusan supaya pedagang itu tidak memukul nenek ya. Jadi uang tebusan untuk menggantikan warungnya yang roboh. Pemilik warung langsung tersenyum ke Wei Chien-shien dengan mata penuh kelicikan ya, karena pedagang itu melihat pakaian ini mewahnya melebihi harga warungnya puluhan kali. Dia pikiran, wah saya untung besar nih ya, dapat baju mewah yang nanti digadaikan uangnya berlimpah-limpah puluhan kali daripada warung yang dibutuhkan itu. Jadi pemilik warung langsung menerimanya dan buru-buru kabur dengan cepatnya. Cikung Lause memaksa berdiri wanita tua itu dan membantu membersihkan debu kotoran di tubuh wanita tua dan bertanya, wanita tua, kamu mau pergi kemana? Lause menanyakannya. Mari saya mengantarmu pulang. Siapa tahu ternyata wanita tua ini melihat Cikung Lause sekilas, bahkan tidak membalikkan kepala lagi, dan langsung pergi begitu saja. Para budi dari para kerumunan orang yang melihat di pinggir jalan tersebut. Yang melihatnya itu menyalahkan wanita tua itu, karena sudah ditolong tetapi masih tidak berterima kasih. Nah, Wei Chien-shien, pernah nggak Wei Chien-shien mengalami kejadian di mana kita menolong orang lain, tapi orang lain itu cuek, tidak pernah merasa berterima kasih dan sebagainya. Memang ada jenis manusia seperti itu ya, kehidupan kita. Terus ada juga yang dikasih uang sedikit aja, rasa berterima kasihnya, bersyukurnya itu luar biasa dalamnya. Jadi masing-masing karakter manusia itu jadi kesannya nenek tua itu sepertinya sangat songong ya, sangat sombong. Dan pada suatu malam ya, Lause sedang membaca buku di ranjangnya. Mendadak mendengar suara pintu. Pintu langsung terbuka dan masuk seorang wanita tua, yaitu seorang wanita tua yang bertemu di jalanan itu pada masa di kuil dulu ya, kejadian 1,5 bulan yang lalu di kuil Qingguoshi itu. Cikung Lause merasa keheranan karena sekitar 1,5 bulan yang lalu dia dan wanita tua ini tidak pernah berbicara sepatah kata pun, tidak pernah memberikan alamat kepada nenek tua itu. Dan kenapa sekarang nenek tua itu bisa datang ya, tahu tempat tinggalnya. Lause juga pikir bingung, dia tidak tahu kenapa nenek itu bisa tahu alamat rumahnya. Wanita tua ini mengetahui kebingungan Lause dan wanita tua itu mengatakan, Tuan pejabat muda, kamu tidak perlu curiga katanya. Saya dan kamu pernah bertemu di kuil Qingguoshi. Kamu telah menolong saya. Saya hari ini sengaja datang untuk berterima kasih kepadamu karena
kejadian dulu kamu telah menolong saya. Jadi Cikung Lause berkata, kamu sebenarnya siapa, katanya. Wanita tua menjawab, saya berasal dari sebuah kampung kecil yang bernama Xinghua Chun yang di Putosan, yang datang ke Qingguosi untuk menyembah Buddha dan bertemu dengan hal yang tidak baik ini. Kebetulan sekali bertemu denganmu telah membantu menyelesaikan masalah tersebut, katanya. Saya tidak ada hadiah spesial untuk berterima kasih padamu, kata nenek itu. Yang ada hanya kipas koyak seperti bentuk daun pisang dan sepasang sepatu koyak yang diturunkan leluhur dan sekarang dihadiahkan kepadamu, kata nenek itu. Semoga kamu tidak menertawakannya. Selesai berkata, wanita tua ini langsung menghilang. Wei Zhenxian, Lause adalah seorang yang penuh sopan santun ya. Jadi meskipun dia melihat kipas yang koyak, sepatu yang rusak, koyak, tidak layak dipakai, bobrok gitu ya. Dalam hati Lause pikir bagaimana ya bisa digunakan ya. Lalu beliau merubah cara berpikirnya dan berpikir jika memang orang lain demikian tulus memberikannya baik-baik kepada saya, maka dengan tulus hati saya juga akan menyimpannya baik-baik juga. Lalu mengambil kain sutra dan membungkus, berniat menyimpannya. Mendadak terdengar suara wanita tua berkata di samping telinganya Lause, Tuan muda, jika kamu menghormati saya, maka jangan biarkan barang itu disimpan, katanya. Lalu Cikung mengeluarkan kembali, dilihat baik-baik. Merupakan sebuah kipas bulat yang utuh, sempurna, dan tertulis ya, memanjatkan 4 puisi yang bisa memanggil angin dan hujan. Tadinya kipas itu dilihat itu seperti kipas yang koyak-koyak, seperti Lause biasa bawa waktu sidang dharma, Lause datang ya. Nah, kipas yang tidak berharga seperti itu. Tapi setelah nenek tua itu mengatakan kepada Lause ya, akhirnya Lause memperhatikan kipas itu, dilihat dengan baik-baik. Ternyata kipas itu adalah kipas yang bulat sempurna. Dan ada tulisannya, yaitu tulisannya itu memanjatkan 4 puisi yang bisa memanggil angin dan hujan. Ternyata di kipas itu ada 4 puisi yang tertulis di situ. Jadi di atas tertera 6 huruf tulisan untuk cara penggunaannya. Di kipas itu ada cara-cara mengajarkan bagaimana menggunakan kipas tersebut. Tapi begitu dilepas tangan, kipas itu kalau ditaruh tidak dipegang lagi, maka kipas itu akan kembali berbentuk seperti kipas yang koyak. Tidak seperti kipas yang sempurna lagi yang ada tulisannya. Dan Lause mengambil sepatu yang koyak itu, ya. Dan ternyata Lause kaget, ya. Sepatu yang tadinya koyak itu ternyata sepatu yang memancarkan sinar terang kewichensen. Sepatu itu berkilau-kilau, ada cahayanya. Dan di salah satu bagian bawah tapak sepatu tertulis, ya, bisa berjalan hingga ribuan mil. Di bagian yang satunya lagi tertera, menapaki perjalanan di dunia. Setelah Cikung Lause menggosok-gosok matanya, ya, sepatu kembali ke semula lagi, ke wujud sepatu yang rusak itu, koyak itu ya. Ya, Cikung Lause memakai sepatunya. Seluruh tubuh ya terasa hangat. Lalu mencoba menggoyangkan kipasnya. Ternyata itu kipas pusaka Kewichensen. Lalu ada angin hangat-hangat yang meniup depannya. Beliau sangat senang sekali memakai sepatu koyak dan mengayun-ngayunkan
kipas yang koyak itu dengan riangnya keluar dari rumahnya. Kita kalau melihat Lao Tzu datang meminjam badan, lihat Lao Tzu punya gaya menggoyang-goyangkan kipas kan terasa santai, riang seperti itu ya, jenaka seperti itu ya. Nah, hingga Lao Tzu lupa diri ya. Lao Tzu sedang mengenakan pakaian tunggal, maksudnya pakaian tunggal, pakaian dalam untuk tidur. Karena kehidupan zaman dulu orang pakai baju itu berlapis-lapis. Ya, ada lapis nggak tahu berapa lapis lah. Terakhir pakaian dalamnya itu adalah warna putih dan untuk sebagai baju tidur ya, tidak seperti kita pakai baju tidurnya warna-warni corak dan berbeda-beda gitu ya. Zaman dulu pakaian dalamnya untuk tidur selalu warna putih dari bahan yang halus itu. Jadi Lao Tzu lupa saking senangnya mendapatkan kipas dan sepatu yang bisa jalan ribuan mil itu ya. Akhirnya Lao Tzu keluar sambil memakai sepatu dan mengipas-ipaskan badannya dengan kipas ajaib itu. Sehingga orang-orang melihat Lao Tzu keluar memakai sepatu yang koyak, memakai kipas yang koyak, memakai pakaian dalam aja, pakaian tidur, jalan-jalan keluar sambil seperti orang kesenangan ya, senang-senang ya, tertawa-tawa. Jadi orang-orang itu menganggap ini orang sudah menjadi gila katanya. Ya, sehingga orang-orang itu menyebut Lao Tzu sebagai Tao Tzu, yaitu Buddha Cikung gila katanya. Maaf ya Lao Tzu. memang kehidupan masa lalu Lao Tzu memang berpura-pura seperti itu ya, jadi dipanggil Tao Tzu. Jadi Kue Chenxian, rupanya wanita tua itu adalah jelmaan dari Dewi Kuan Im Kue Chenxian ya, yaitu Dewi Kuan Im yang membawa naga dan arahat lohan kokuil cingkos ya, untuk turun ke dunia reinkarnasi sebagai seorang nenek-nenek ya, datang untuk menguji kebajikan daripada Lao Tzu kita. Rupanya Dewi Kuan Im itu sudah belasan tahun ya memantau kehidupan Cikung Lao Tzu semasa masih hidup dulu ya, menguji ketulusan hati Lao Tzu kita, maka berakting sebuah pertunjukan seolah-olah nenek-nenek yang butuh bantuan. Melihat Buddha Cikung demikian berhati mulia, bisa menolong orang susah dan penderitaan umat manusia, membuat Dewi Kuan Im tenang hati, bisa menyerahkan kipas pusaka yang bisa memanggil angin dan hujan, dan menyerahkan sepatu pusaka yang bisa terbang dan berjalan ribuan mil kepada Lao Tzu kita. Kewei Chenxian, para jangsi atau para cendran yang pernah ke balai ya, dulu-dulu kan di balai ada sidang dharma, ada Buddha siapa ya, kok saya jadi lupa ya, datang yang meminta umat untuk beramal. Ada yang ingat nggak para jangsi yang datang itu Buddha siapa? Ada yang ingat nggak? Li Taxian atau siapa sih, lupa Jose, atau Nancy Lao Shen Tung atau siapa ya, lupa ya. Pokoknya ada deh ya kan ya, yang suruh orang beramal, yang pada berlomba-lomba beramal ya. Untuk waktu itu tujuannya membeli mobil ya, membeli mobil supaya di balai itu ada mobil untuk antar jemput Tao Chen di Soso kan ya, untuk mendengarkan dharma di balai ya. Nah, ada satu Buddha itu, saya lupa namanya siapa. Beliau juga mengatakan, ya, mungkin suatu hari saya akan menjelma menjadi kakek-kakek yang miskin untuk meminta, ya,
meminta amal dari para budiman katanya. Nah, kewecensian. Jadi kita tidak tahu ya, kalau orang yang rajin beramal, kita pernah ketemu di jalanan ataupun dimanapun ya, orang-orang yang membutuhkannya, mungkin juga salah satunya adalah jelmaan daripada orang suci. Tapi kita sebagai orang yang beriman ya, kita tidak membutuhkan maksudnya harus ada jelmaan dari siapa-siapa untuk menggugah kita untuk beramal. Kita beramal itu dengan tulus hanya melihat keadaan orang yang memang membutuhkan bantuan daripada kita. Dengan tulus kita memberikannya, tidak ingin juga orang itu mengucapkan sepatah kata terima kasih dan sebagainya. Karena kita memberi tidak mengharapkan imbalan daripada orang tersebut. Jadi meskipun kita memberinya dan orang tersebut menerimanya tanpa memberikan ucapan terima kasih atau dengan muka yang tidak senang dan sebagainya, kita nggak mempedulikan hal tersebut ya. Jadi Kung Lao Sư bisa, Kuan Yin Pusa bisa merasa tenang karena Kung Lao Sư bisa membantu mewakili umat menjalankan kebajikan. Nah, ini cerita daripada asal mula kipas pusaka koyak dan sepatu koyak. Kewecensian, selama Jose berada di dalam wadah ketuhanan, Jose juga tidak pernah terpikir apa sebabnya Lao Sư ada kipas dan sepatu yang tidak layak pakai itu. Apakah para budiman punya pikiran nggak dari mana asalnya kipas dan sepatu koyak tersebut ya? Pas satu hari Jose membaca kisah-kisah mengenai Lao Sư ya, akhirnya Jose menemukan satu topi ini, di mana topi ini Jose sendiri baru pertama kali mengetahuinya, dan tidak ada salahnya Jose berbagi pengetahuan Jose ini kepada para budiman. Nah, kewecensian. Dalam situasi dan kondisi zaman yang telah berubah secara drastis ini, ya, para Buddha selalu mengingatkan kita, tagihan karma 60.000 tahun lebih ini datang dengan sangat gencar, datang menagih. Ada hutang yang memang seharusnya dibayar, maka kita harus membayarnya. Mau senang ke, tidak senang ke, tetap namanya hutang tetap harus dibayar. Jadi pada zaman pandemi ini membuat kita semua mau tak mau harus mengikuti situasi keadaan zaman sekarang, di mana kita diwajibkan selalu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Demikian pula kegiatan khotang pun dibatasi, ya. Mau tak mau kita keadaan seperti itu, sehingga kesempatan kita mau singkung liaoyan pun juga terbatas kewecensian. Para Buddha selalu menghimbau kita bahwa zaman di mana akhir zaman ini kita membina diri adalah membina kebajikan, kewecensian, belajar rendah hati, ya. Itu harus cepat-cepat mendirikan ikrar, ya. Kita masing-masing pasti sudah ada iklarnya. Bagi yang belum mendirikan ikrar, ya, kalau mau ikrar vegetarian kan agak susah sekarang, di Indonesia juga tidak ada ya, belum datang ke Indonesia. Jadi berikrar dalam diri kita sendiri aja. Saya ini maunya apa yang ingin saya jalankan ya. Nah, rajin mencari mencari atau menciptakan pahala ya, yang bisa bersihkan khotang. Ayo punya kesempatan untuk melakukan tugas tersebut, maka jalankanlah. Yang bisa beramal, uang atau tenaga, maka jalankanlah. Beramal bisa banyak, nggak usah ngomong hanya beramal ke khotang aja. Orang-orang seputar di mana di masa pandemi ini banyak orang kekurangan makanan. Kalau kita bisa berbagi makanan sama orang lain, itu juga merupakan suatu perbuatan yang baik. Maka kita beramallah. Selalu berbuat kebajikan. Jangan menambah dosa lagi, kewecensian.
Karena di situasi akhir zaman ini, pahala lah yang harus kita tingkatkan, bukan dosa. Karena kita tidak mempunyai waktu yang panjang lagi untuk mengulur waktu, untuk membina diri, untuk menjadi yang lebih baik lagi. Jadi kalau dosa yang tercipta sekarang ini, kita mungkin tidak sanggup untuk membayarnya dalam kehidupan kita sekarang ini. Karena Lao Tzu mengatakan ya, kita membina diri ini harus baik-baik manfaatkan situasi dan zaman ini. Karena mungkin ya, dalam kehidupan inilah kita membina diri di masa kehidupan kita ini. Jadi kita tidak tahu masih berapa tahun lagi ya, dunia ini masih istilahnya, sekarang bencana kan banyak banget, Kewicen saya juga tahu ya. Mau bencana kalau virus sih tak usah cerita lagi ya, longsor ya dan sebagainya, itu banyak sekali, banjir ya, kita nggak bisa sebutkan satu-satu. Intinya adalah banyak bencana. Kapan dunia ini mau kiamat kita juga tidak tahu ya, itu semua bergantung kepada hati manusia. Apakah hati manusia itu mau bertobat tidak? Mau bertobat, betul-betul bertobat, atau bertobatnya pura-pura ya, kita sendiri yang tahu ya. Jadi semoga ke depannya ya kita bisa menjadi lebih baik lagi ya, menjalankan kebajikan sehingga kita bisa memutar ya, kita punya karma yang tidak baik ini ya, seperti Hosea jatuh, mengalami bencana seperti itu ya, kelihatannya bagi orang lain sangat luar biasa. Ternyata bagi Hosea ya, itu merupakan bayar karma, hutang karma yang harus dibayar, harus dilunasi, menjalankannya dengan ikhlas. Jadi Sang Tian juga pocon. Meskipun Hosea jatuh dalam kondisi yang sangat parah, ternyata Hosea juga sembuh dengan sangat cepat ya, sehingga Hosea selalu bersyukur dan berterima kasih. Jadi dalam hal ini kita harapkan sekarang dapat info dari Sence Yoyo bahwa mulai Desember ya kita sudah mulai ada kegiatan di Fotang lagi, ada ceramah Cicapgo ya, ada kelas Changqingpan, Qingsaonianpan ya. Ini kita berkesempatan ya menjalankan kebajikan bersama-sama ya, bisa berkumpul kembali lagi ke Chensian. Meskipun tidak seperti dulu banyak-banyak kelas ya. Diharapkan para budiman mempunyai waktu dan manfaatkan kesempatan ini sehingga kita bisa berkumpul kembali lagi. Tentu ada perasaan rindu yang sangat mendalam, bisa berkumpul sama-sama, tertawa, masak, makan, dan sebagainya. Saling melepaskan rindu yang sudah 2 tahun lebih ya, sudah 2 tahun lebih ya. Dan sehingga semoga kita semuanya sehat dan bisa berkumpul kembali. Jadi penyampaian Hosea sampai di sini. Apabila ada penyampaian yang tidak sempurna, mohon pengampunan daripada Laumu, para Buddha, dan maklum adanya dari para iman. Sampai di sini penyampaian Hosea, waktu sisa 4 menit ya, diberikan kepada Chapsi Jakse untuk penyempurnaannya. Jadi mohon maaf ya apabila ada kesalahan ya, mohon dimengerti ya. Sekian Zaijian. Karena sama-sama. Kita akan mulai kegiatan lagi ya Zaijian, mulai tanggal 5 Desember ada kelas Changqingpan. Dan Capgo juga di masing-masing kota kita adakan kegiatan lagi, ceramah. Kalau untuk masak nanti penanggung jawab kotanya akan mengatur masing-masingnya. Kita kembali ke kotanya Mbak Cien. Kita kangen-kangenan udah 2 tahun nggak ketemu.
Silakan kembali ke potang dan kita berkumpul lagi. Silakan mau nyapa-nyapa Kue Tianxian. 谢谢悠悠，谢各位谢见线，大家晚上好，晚上好， Cici. 谢谢陈讲师，陈讲师、姚讲师， Ya, Hang Ju, Sentaka. ya, 谢谢 semua 平平安安，身体健康。 ya sama-sama ya tante ya. Tentaka datang ya ke potang. Ya, Hujan, mudah-mudahan Ya. nggak berani janji, kalau berani datang sehat. Sehat, masa nggak sehat? Sehat. Diusahakan Syukur. datang ya Kue Tianxian. Semua pada kangen ngumpul Bersyukur. rame. Bersyukur kita selalu sehat semua. Ya, cecep ya, cecep ya. Silakan Kue. 谢谢， Tianxian aja. Ciao. 谢谢。 Diusahakan Sehat selalu. Kan ơn, cảm谢天安师，谢谢。 siapa yang belum berani keluar Kue Tianxian? Wah, yang habis Orang. jalan-jalan ketik lain nih. saya yang belum, Yoyo yang berani, Yoyo Iya, yang diajak. berani, Ajak Kue Tianxian harus berani katanya. Habis ketik nggak ya Yoyo ngajak-ngajak yang paling nih. berani, Yoyo yang paling berani. Kan ada yang ngajak Kue Tianxian sama Ujiangse. Iya luar topang ya. Itu di jalan-jalannya fotonya luar biasa itu. Nah, ngajak-ngajak tuh ya. Buka Kak itunya mic-nya Kak keluar. Iya, dia nggak buka mic-nya tuh. Oke, halo. Cici nanti di Gading ya, mulai jahit ya, kita kumpul oke. lagi ya. Ya. Kumpul ya. Ya, jahit bulan 12. Itu bayar tansuhu ya sama siapa ya? Sama Tianxian kan biasa. Hah? Tianxian. Kagak ditagi-tagi itu udah bayarnya berarti setahun deh. Double. Bayarnya Iya double. udah setahun itu sekaligus bayar. Iya bilangin deh itu suruh transfer aja kerja. Kagak berani datangnya transfer aja enakan main transfer aja. Suruh cucu nanti. Iya nanti bilang Tianxian. Halo Ucie. Nomor akunnya aja kasih itu nanti transfer. Wah, Kuping nggak ngajak-ngajak nih. Iya perginya ngajak-ngajak kayak makannya enak banget tuh ya kayaknya. Dapat yang keriting lagi sama Lai Jiangsu tuh. Saya nggak kebagian tuh yang keriting tuh Lai Jiangsu. Minta diajak sama Tianxian, Sentaka. Iya, yang keritingnya nggak dapet. Ajaknya. Nggak dapet yang keritingnya tuh cobain tuh. Kalau Kuping makannya Singapura koki. Enak. Enggak, Halo. itu mah udah nggak heran yang keriting itu yang kagak ada belinya di mana itu. Tanam itu mana? Iya mana ada di luar kagak ada tinggal ceku itu. Sendiri. Kan yang keriting. Kagak ada. Halo. Ah, Yang keriting apaan? Sayuran sih. sayuran Oh. keriting itu kok Oh. sayuran apa nggak tahu deh tuh. Kale sama Hidroponik kali. Kale katanya tuh khasiatnya luar biasa itu buat imun tuh. Hanya lah Yoyo tuh. bagus ya, Lai Jiangse. Bagus.
Bagus tuh. Iya, itu pupuknya cukup itu aja apa itu. Pakai olahan mais yang iya, ekoenzim. Keluar nggak dapat. Olahan sendiri. Nggak berani keluar nggak dapat ya iya. Di luar kok. Tadi kebagian semuanya. tuh kebagian mana? Enggak, saya Agut aja nggak kebagian. Nggak ngikut sih. Oh, saya bilang Mesti apa? ikut lah. Oh iya. Nggak ngikut ya nggak dibagi dong. Iya. Kagak ikut ya, besok mesti ikutan Iya, berani-berani dulu. ini. Aliran Simak. organik bener-bener itu. Nggak pernah Nah, pakai Halo, Laicamse. itu double organik namanya, ya kan? Kalau di luar bilang organik belum tentu organik tuh, cuman plastiknya doang tuh Hidroponik, organik. bener-bener 100%. Iya, Nggak, kalau di yang luar saya habis- bilang plastiknya aja organik, ya nggak? Dalamnya belum tentu dia organik. Mana kita tahu olahannya.